mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir mendiskusikan tema kita dalam bulan ini tentang filsafat eksistensialisme. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang pemikirannya Karl Jaspers. Itu Pak, Jaspers. Ya, Jaspers. Beliau termasuk kepada pemikir aliran eksistensialisme. Di dalam aliran eksistensialisme itu ada dua, yaitu ada eksistensialisme ateistik dan eksistensialisme teistik. Eksistensialisme, sebelum itu kita bahas dulu tentang eksistensialisme ini, yang lebih mengacu kepada keberadaan, membahas tentang ada, bagaimana manusia bisa ada di dunia ini dan bagaimana manusia menunjukkan keberadaannya. Ini menjadi tema pokok dalam eksistensialisme, sehingga akan diuraikan beberapa tema-tema seperti tentang konsep ada, terus konsep kebebasan dan konsep lainnya. Di sini saya akan lebih mengkhususkan pembahasan tentang Karl Jaspers ini ke dalam konsep kebebasannya. Tadi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa eksistensialisme itu terbagi atas dua corak. Pertama, corak ateistik yang mengatakan bahwa mereka menolak keberadaan Tuhan karena dapat menghambat kebebasan manusia dalam mengungkapkan eksistensinya di dunia ini. Karena menurut mereka ketika kita mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka akan menghambat dan membatasi kebebasan kita. Seperti kita dilarang untuk ini, kita harus taat kepada ini, kita nggak boleh maksiat atau nggak boleh bercocok tanam dan lain sebagainya. Ini gagasan aliran eksistensialisme ateistik. Ada beberapa tokoh yang digolongkan ke dalam itu, seperti salah satunya Nietzsche yang menolak keberadaan Tuhan. Memang kalau dalam konteks sosialnya memang ini merupakan kritiknya terhadap para pendeta dan para yang mempengaruhi perbuatan manusia, kebebasan manusia yang dipengaruhi oleh dogma-dogma agama, khususnya Kristen di dunia barat masa itu. Yang kedua ada namanya aliran teistik, yaitu aliran yang mengatakan bahwa semakin sadar manusia akan kebebasannya, maka akan semakin sadar dia bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Ini bukan berarti Tuhan menghambat kebebasan manusia, bukan itu katanya aliran teistik. Bahkan manusia akan bebas ketika mereka mengakui keberadaan Tuhan, karena mereka tidak lagi terikat oleh sesuatu apapun, baik itu dogma, ide-ide orang lain, pengaruh orang lain, konsep-konsep. Dia terlepas dari itu dan hanya terpacu pada realitas yang sebenarnya, realitas yang mutlak, itu yang dinamakan dengan Tuhan. Inilah pemikirannya aliran teistik. Salah satu tokohnya diantaranya Karl Jaspers yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Beliau, kalau kita telusuri dalam riwayat hidupnya, beliau lahir pada tahun 1883 di kota Oldenburg, Jerman. Ayahnya adalah seorang direktur bank dan juga ahli hukum. Beliau
berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen Protestan, sehingga ini juga yang akan mempengaruhi pemikirannya dalam membahas tentang eksistensialis teistik. Selanjutnya, karena ayahnya adalah seorang ahli hukum, maka mendorong dia untuk belajar hukum di Universitas Heidelberg dan München pada tahun 1901. Namun beliau tidak sampai menamatkan pendidikannya, hanya sampai semester 3, karena terjadi pergolakan dalam pemikirannya yang merasa bahwa dia nggak cocok dengan bidang yang dia dalami. Kemudian beliau beralih kepada bidang kedokteran spesialisasi psikiatri di Universitas Berlin, Göttingen, dan Heidelberg pada tahun 1902 sampai 1909. Lalu beliau tamat pada tahun 1909, dan beliau juga menerbitkan buku yang berjudul Psikologi der Weltanschauungen. Apa lah ini bahasa Jerman ini? Bahasa Jerman. Psikologi der Weltanschauungen. Anggap aja itu ya. Soalnya lidah Padang ini agak susah di Jerman kan. Yang artinya psikologi tentang pandangan-pandangan dunia pada tahun 1919. Buku ini dianggap sebagai karya eksistensialistisnya karena mendasarkan kepada pengalamannya sebagai seorang psikiater. Pada tahun 1916 ini beliau juga diangkat jadi seorang profesor psikologi di Universitas Heidelberg. Namun pada tahun 1921 beliau ditawarkan menjadi profesor filsafat di Universitas Heidelberg. Terjadi pro kontra dalam pengangkatan beliau sebagai profesor filsafat, karena basic beliau sebenarnya berada di bidang psikologi, khususnya psikiatri, bukan bidang filsafat. Bahkan seorang profesor dengan aliran neo-Kantian di Universitas Heidelberg juga mengkritik, merasa keberatan dengan pengangkatan tersebut. Dia yang bernama Rickert. Namun beliau berani mengambil tawaran tersebut menjadi profesor filsafat. Beliau mendalami filsafat dan menulis karya-karya filsafat. Bahkan beliau berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Filosofi, yang memiliki 3 volume. Nanti saya bahas tentang apa saja yang dia bahas di dalam karya filosofinya itu. Kemudian beliau pada tahun 1937 terjadi pergolakan di Jerman karena Perang Dunia II yang membuat beliau dipecat jadi seorang profesor filsafat oleh pemerintah nasional sosialis masa itu. Beliau tidak berani untuk memprotes kenapa dia bisa dipecat, karena beliau memiliki istri berdarah Yahudi. Ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Jasper, karena pada masa itu Jerman sedang gencar-gencarnya memberantas kaum Yahudi. Karena itu beliau memutuskan untuk berdiam diri
selama Perang Dunia II. Barulah pada 1945 setelah usai perang, beliau kembali diangkat menjadi profesor filsafat di Universitas Heidelberg untuk membangun kembali universitas tersebut. Lalu pada tahun Lalu pada tahun 1961, pada tahun 1948 beliau memutuskan untuk pindah dari Jerman ke Swiss, khususnya di Basel, Universitas Basel. Beliau menghabiskan waktu di sana sampai meninggal dunia. Terdapat 2 karya besar yang belum sempat beliau selesaikan, yaitu karya tentang von der Wahrheit, yaitu tentang kebenaran, dan karya yang berjudul Sejarah Filsafat Sedunia, yang dia anggap akan lebih luas daripada buku Sejarah Filsafat Barat. Tapi sayangnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun berapa ini? 1969 di Basel, negara Swiss. Bahas tentang karya filosofinya, terdapat 3 volume. Volume pertama membahas tentang orientasi dalam dunia. Dalam volume pertama ini, beliau membahas tentang perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filsafat. Ilmu pengetahuan itu meneliti dan memahami tentang masalah teknis. Namun ilmu pengetahuan itu nggak bisa menjelaskan tentang definisi, tentang realitas, tentang Tuhan, dan tentang eksistensi manusia. Disinilah perbedaannya dengan filsafat. Filsafat bukan sebagai objektivitas, tapi sebagai pengalaman manusia menghayati hidupnya. Di volume kedua menjelaskan tentang penerangan eksistensi. Di sini dia mengungkapkan konsep kebebasan, bahwa inti manusia itu adalah kebebasan total dalam menghayati hidupnya. Ini akan dijelaskan nanti di pembahasan kita tentang konsep kebebasannya karya Jaspers. Dan yang ketiga tentang metafisikanya, bahwa dasar eksistensi itu ya transendensi. Dasar eksistensi manusia itu berdasar pada transendensi. Untuk mengawali pembahasan eksistensial karya Jaspers ini, beliau membedakan dulu antara existence dengan existence. Betul nggak? Ya, itulah. Existence itu sebuah kenyataan diri yang bersifat temporal, fenomenal, dan terikat dalam ruang dan waktu. Ini yang dia sebut dengan Dasein, yaitu diri manusia yang dapat dilihat dan dapat diobservasi. Kita melihat wujudnya. Ini yang disebut dengan eksisten atau Dasein yang dipahami oleh Jaspers. Sedangkan existence itu adalah proses mengada, wujud diri manusia yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Sehingga inilah yang membuat manusia itu bebas, bukan karena eksistensinya, tapi karena eksistens yang membuat manusia bebas untuk memilih perbuatan-perbuatan yang akan dia tindak.
Kemudian Jasper ini terkenal dengan teorinya tentang manusia yang terbatas. Karena baginya manusia memiliki keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, keterbatasan situasi. Yang dimaksud dengan keterbatasan pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan itu berada dalam limit-limit, polaritas, dan antinomi. Dan terkadang teori-teori yang digunakan oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia itu berseberangan dengan realitas yang terjadi. Sehingga manusia tidak akan mencapai pengetahuan yang mutlak. Karena itu manusia akan terus memperbarui, terus-menerus mencari pengetahuan yang membuat manusia itu eksis dalam bertindak di hidup ini. Yang kedua yaitu keterbatasan situasi. Terdapat 4 situasi yang dia kemukakan, yaitu situasi kematian, situasi penderitaan, situasi perjuangan, dan situasi kesalahan. Apa yang dimaksud dengan situasi kematian yang membuat manusia itu batas? Yaitu manusia itu hidup dan manusia pasti akan mati. Kesadaran manusia akan kematian itulah yang membuat manusia menghayati hidupnya, bahwa kita harus hidup secara otentik. Kita harus punya tujuan untuk hidup. Kita harus bertindak sebaik-baiknya untuk hidup. Sehingga dalam kesadaran itulah manusia kemudian mencapai tindakan-tindakan dengan pilihan-pilihan yang terbaik. Inilah yang disebut dengan kebebasan, bahwa manusia memiliki pilihan dalam hidupnya untuk bertindak. Kemudian penderitaan. Situasi penderitaan ini, kata Jasper, akan menyebabkan 2 sifat dalam dasennya. Dasen ini adalah diri manusia yang berbentuk fisik, yaitu bersifat destruktif dan bersifat konstruktif. Yang dimaksud dengan bersifat destruktif itu manusia akan mengalami kerusakan dalam tubuh ketika dia sakit, baik itu sakit demam, sakit patah tulang, sakit asma. Itu membuat manusia itu menderita, yang membuat tubuhnya itu menderita. Itu yang bersifat destruktif. Namun penderitaan ini juga bersifat konstruktif, di mana ketika manusia dengan segi jiwanya ini, dia harus bersifat tabah dan sabar dalam menjalani penderitaan ini. Sehingga dalam keadaan tabah dan sabar inilah manusia akan melampaui situasi yang terbatas, yang membatasi dirinya, itu membatasi penderitaan. Ketika kita melewati itu, itulah kita sudah bebas dalam. Yang ketiga itu tentang perjuangan. Dia juga menjelaskan tentang ada 2 tingkat dalam perjuangan itu, yaitu perjuangan Dasein dan perjuangan tingkat eksistensi. Yang disebut dengan perjuangan Dasein atau tubuh yang fisik ini adalah perjuangan yang dialami oleh semua makhluk, seperti perjuangannya untuk bertahan hidup, seperti monyet mencari pisang untuk bertahan hidup selama sehari, seperti burung mencari cacing dan segala macam. Ini adalah perjuangan pada tingkat semua makhluk yang disebut dengan tingkat Dasein. Namun manusia tidak boleh hanya berhenti pada tingkat itu, karena manusia punya akal, punya kesadaran. Untuk itu harus meningkat kepada tingkat eksistensi. Apa yang dimaksud dengan tingkat eksistensi dalam perjuangan ini? Yaitu perjuangan yang berada dalam ide-ide untuk memperoleh kebenaran. Perjuangan yang tidak hanya melawan pengaruh orang lain, tetapi juga melawan diri sendiri dalam menyelidiki sesuatu. Kemudian
ada situasi yang terakhir namanya situasi kesalahan. Dalam perjuangan ini tentu tidak selalu mencapai kesuksesan. Terkadang kita jatuh, terkadang kita mengalami kesalahan di dalam perjalanan hidup ini, seperti aja belajar. Kadang kita kan ketika membuat makalah belum tentu kita benar kan, terkadang disuruh revisi lah, disuruh inilah. Ini membuat ada situasi dalam diri manusia namanya situasi kesalahan, bahwa manusia tidak bisa lepas dari situasi ini. Namun bukan berarti bahwa manusia harus menyerah dan putus asa dalam hal ini. Jika kita hanya menyerah berarti kita sudah tersangkut, sudah terjebak dalam situasi batas. Jadi Jasper menginginkan bahwa kita harus melewati suatu situasi batas ini dengan cara tetap berjuang dan menerima kesalahan itu sebagai kesalahan kita, lalu kita memperbaikinya untuk mendapatkan hidup yang otentik. Jadi dalam 4 situasi ini, situasi kematian, situasi penderitaan, situasi perjuangan dan kesalahan, ini adalah situasi yang tidak bisa kita elakkan. Kita tidak bisa mengelakkan kematian, kita tidak bisa mengelakkan penderitaan, kita tidak bisa mengelakkan perjuangan, karena apapun itu, bahkan untuk mencari sesuk nasi pun kita perlu perjuangan, dan kita tidak bisa mengelakkan kesalahan, karena manusia sudah sifatnya salah dan lupa kalau dalam Al-Quran. Jadi sebagai manusia, kita harus bisa melewati situasi batas ini, karena disitulah letak eksistensi kita sebagai manusia yang sadar diri. Bagaimana caranya? Yaitu kita tidak hanya terikat oleh situasi, tapi kita harus menemukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam melangkah lebih maju. Lalu di sini juga ada tentang eksistensi dan komunikasi. Ketika kita sudah mewujudkan dalam bentuk tindakan, kita tidak bisa lepas dari lingkup sosial. Karena bagi Jasper bahwa eksistensi manusia itu tidak akan sempurna kalau tidak berinteraksi dengan orang lain. Ini yang disebut dengan komunikasi eksistensial, katanya Jasper, bahwa adanya komunikasi antara eksistensi dengan eksistensi, yaitu antara saya dengan kamu, antara eksistensi saya dengan eksistensi kamu. Dalam hubungan itu, eksistensi kita akan diuji, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana diri kita ini dipandang sebagai diri yang baik, seperti kita memberi kepada orang lain, pasti kita akan dianggap sebagai dermawan. Eksistensi kita akan dibawa sebagai dermawan, sebagai orang yang baik. Begitu juga ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka kita akan dianggap sebagai orang yang jahat. Disinilah eksistensi kita akan diuji. Selain itu, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tentu kita tidak bisa lepas dari ruang lingkup pengaruh lingkungan, baik itu pengaruh dogma agama, baik itu pengaruh ide-ide, pengaruh politik, ekonomi, dan segalanya. Jadi bagi Jasper, kita harus bebas dari keterikatan dari orang lain, karena itu akan menghilangkan personalisasi kita, akan menghilangkan diri kita. Contohnya aja sekarang bahwa banyak generasi muda sekarang itu hilang eksistensinya. Dia udah termakan oleh media massa, semuanya dianggap sama. Coba kita lihat banyak sekali kreativitas anak muda sekarang itu sudah menurun. Ini menunjukkan bahwa eksistensi kita sudah mulai menghilang. Kita sudah terlena dengan konsumsi massal, media massa seperti
banyak media massa, baik itu internet, WhatsApp dan lain sebagainya, yang membuat kita itu tidak kreatif lagi. Kita itu kehilangan jati diri kita dan melebur dalam generasi muda yang kalau sekarang kita lihat tingkat pengangguran sudah semakin naik. Lalu puncak dari komunikasi eksistensial ini adalah cinta. Karena memang Jasper ini adalah orang yang setia kepada istrinya. Bahkan ketika beliau ini berada dalam situasi yang mencekam, dia dipecat dari profesor filsafat. Lalu istrinya seorang keturunan Yahudi. Dia bahkan hampir dimasukkan ke dalam konsentrasi. Konsentrasi itu adalah tempat tahanan Jerman. Orang yang sudah berada di konsentrasi itu 90% sudah pasti akan meninggal, pasti akan mati. Karena memang Perang Dunia II itu sangat kejam sekali, bahwa bahkan harga diri nyawa itu sangat rendah sekali. Namun alhamdulillah beliau nggak jadi dimasukkan ke dalam konsentrasi itu, karena pada tahun 1945 Jerman kalah dalam peperangan dan beliau kembali diangkat jadi profesor filsafat itu. Ini menunjukkan bahwa dia mendasarkan bahwa eksistensial ini kepada cinta. Komunikasi antara manusia itu akan terbangun dengan cinta. Dengan cinta itulah manusia bisa mengekspresikan eksistensinya. Lalu terakhir dia juga membahas tentang transendensi. Beliau menolak bahwa transendensi itu sebagai objek yang dianggap oleh para ilmu pengetahuan positif, dan beliau juga menolak bahwa transendensi itu sebagai subjek, karena manusia ini sebagai ada terlingkup dalam transendensi itu. Inilah yang dinamakan dengan yang melingkupi, yang disebut dengan das Umgehende. Jadi untuk mencapai transendensi ini, kita hanya bisa dapat didekati dengan yang dia sebut dengan istilah cifren atau simbol-simbol. Karena dalam dunia ini terdapat banyak simbol-simbol yang menunjukkan keberadaan Tuhan, seperti pemandangan alam yang indah, kemudian makhluk di dalamnya merupakan simbol-simbol akan adanya keberadaan Tuhan. Kemudian beliau mengatakan bahwa kesadaran terhadap kebebasan akan mengarahkan kepada kesadaran akan Tuhan. Tadi sudah dibahas. Oleh karena itu, bahwa kita tidak boleh terikat dengan apapun selain kepada Tuhan. Karena setiap perbuatan manusia itu didasarkan karena dorongan dalam dirinya yang disebut dengan imperatif. Inilah yang membuat kita bebas. Kita bebas dari ikatan apapun, karena kita memiliki sumber, yaitu dorongan dalam diri yang disebut dengan imperatif. Dan sumber imperatif itu sumbernya adalah Tuhan. Inilah yang membuat dia dianggap sebagai aliran teistik. Sehingga dia mengatakan bahwa orang yang tidak bebas adalah orang yang terikat oleh pengaruh orang lain, baik itu dogma, konsep tanpa penghayatan langsung terhadap keberadaan Tuhan. Untuk mengakhiri ada quotes yang sangat menarik dari Karl Jasper. Dia mengatakan bahwa manusia itu selalu lebih dari apa yang ia tahu tentang dirinya. Ia bukanlah seperti apa dirinya di suatu ketika dan untuk selamanya, namun merupakan suatu proses. Ia tidak sekedar hidup, namun dalam kehidupannya mendapat anugerah beragam kemungkinan melalui kebebasan yang dimilikinya.
untuk membuat hidupnya sebagaimana ia inginkan dengan segala aktivitas yang ia putuskan sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu proses dan selalu berada dalam pilihan-pilihan. Maka kita bebas untuk memilih dengan keputusan kita sendiri. Mungkin itu dulu pengantar tentang pemikirannya Kasih Jasper. Saya kembalikan kepada moderator.